Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk pembelajaran kita kali ini? Yuk simak baik-baik ya videonya. Kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Karena surat lamaran pekerjaan bentuknya adalah surat pribadi setengah resmi, maka bahasa yang digunakannya harus menggunakan bahasa yang resmi, sehingga memiliki ketentuan unsur-unsur kebahasan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur perihal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan, serta nama jelas. Penulisan alinea pembuka surat lamaran pekerjaan itu disesuaikan dengan sumber informasi yang telah kalian dapatkan. Contohnya, jika kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaannya yang terdapat dalam iklan surat kabar ataupun berita online. Jika mendapatkan informasi dari seseorang, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, permohonan instansi pada sekolah, inisiatif sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Di sini sudah ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, dengan cara ditik. Di sini menggunakan kertas HPS dengan ukuran A4. Kemudian menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Perhatikan baik-baik. Di sini kita mulai ya. Kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sistematika penulisan, sekarang kita akan bahas tentang unsur-unsur kebahasaannya. Yang pertama, bisa kalian perhatikan di sini ada penulisan titik mangsa atau tempat tanggal pembuatan surat. Posisinya ada di sebelah kanan. Contohnya di sini adalah Bandung, 26 Juni 2020. Dalam penulisan titik mangsa, nama kota harus menggunakan huruf kapital dan nama bulan harus menggunakan huruf kapital. Kemudian dilewati satu baris, di sebelah kiri ada penulisan perihal, yaitu tentang lamaran pekerjaan. Dilewati satu baris, di sini ada penulisan alamat surat. Alamat surat tidak boleh menggunakan kata kepada atau lebih dari 3 baris. Contohnya, yang terhormat titik manajer personalia PT Suba Indah, Jalan Raya Bogor, kilometer 32, Bogor. Dalam penulisan alamat surat, penulisan PT tidak boleh menggunakan tanda baca titik, karena PT adalah singkatan dari sebuah lembaga yang artinya adalah perseroan terbatas. Kemudian, di dalam alamat surat, penulisan jalan tidak boleh disingkat. Setelah nama kota, tidak boleh menggunakan tanda baca titik. Dilewati satu baris. Kemudian di sini ada contoh salam pembuka. Penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital
kemudian huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda baca koma. Setelah itu kita masuk ke bagian isi. Nah, di sini adalah contohnya jika kalian mendapatkan informasinya dari iklan surat kabar. Setelah membaca iklan yang dimuat di harian Pikiran Rakyat, nah, penulisan Pikiran Rakyat karena ini adalah surat kabar, maka harus menggunakan huruf miring. 23 Juni 2020 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin memerlukan tenaga kerja dalam bidang otomotif, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, perhatikan, kita di sini akan menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu. Maka cara penulisannya itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah bagian alenia pembuka, di sini dilampirkan identitas diri. Nah, kalian perhatikan di sini cara penulisan identitas diri seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan nomor telepon. Di sini harus urutannya menggunakan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Setelah bagian identitas diri, kalian masukkan maksud untuk melamar pekerjaan. Di sini contohnya, bermaksud mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sesuai dengan latar pendidikan saya. Setelah maksud atau tujuan lamaran, maka kalian cantumkan penulisan lampiran. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan 1. Pas foto ukuran 3x4 1 lembar, 2. Fotokopi KTP, 3. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, 4. 4. Fotokopi surat keterangan kesehatan, 5. Fotokopi SKCK, 6. Fotokopi kartu kuning, 7. Daftar riwayat hidup, 8. Fotokopi sertifikat. Di bagian perincian lampiran, contohnya seperti pas foto ukuran 3x4 1 lembar, itu harus diakhiri titik koma. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 menggunakan tanda baca titik koma, dan yang bagian terakhir di sini harus menggunakan tanda baca titik. Setelah bagian lampiran, kita masuk ke bagian alenia atau paragraf penutup surat. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah bagian alenia penutup surat. Setelah bagian isi, kita masuk ke bagian salam penutup. Sama dengan salam pembuka, salam penutup di sini menggunakan huruf H kapital, S kecil, dan diakhiri dengan tanda baca koma. Setelah itu ada tanda tangan dan nama jelas kalian atau nama terang kalian. Nah, ini adalah contoh penulisan untuk surat lamaran pekerjaan. Jadi ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, perhatikan baik-baik penulisannya, itu ejaannya, penggunaan huruf kapital dan huruf kecilnya, serta penggunaan tanda bacanya. Cukup sekian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.